البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-hadits at-tasi' anhu, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil asabi'i wal qasfah was safhah, bahwasanya Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk menjilat jari jemari dan juga menjilat pinggan, maksudnya setelah makan itu. Waqal, dan Rasulullah bersabda, innakum la tadruna fi ayyihil barakah, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mananya ada barakah. Rawahu Muslim. Kita lihat di sini bahwasanya Jabir mengabarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk menjilat jari jemari, yaitu ketika apa? Selesai makan. Ini menunjukkan sunnahnya memang demikian. Selesai makan, jangan, kata para ulama dalam syarah hadis ini, jangan bersegera untuk mencuci tangan kita, tapi apa? Dijilat dulu. Karena boleh jadi barokah makanan itu ada di situ, kita tidak tahu. Dijilat dulu karena tujuan kita adalah untuk mencari keberkahan, dan inilah keberkahan yang disyariatkan diantaranya, bukan keberkahan yang bid'ah, tapi ini. Dan juga dari sisi yang lain, kata kalau tidak salah Syekh Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin yang dulu pernah dibaca, bahwasanya di jari jemari itu ada bakteri-bakteri yang baik yang dia membantu pencernaan di dalam perut kita nantinya, sehingga dia akan ikut tertelan dan dia akan membantu kita untuk menghancurkan makanan tadi. Maka jangan heran kalau seseorang itu memasukkan tangannya ke boleh jadi ke kuah atau ke fasoliyah atau ke yang lain-lain, ke makanan itu akan cepat busuk. Karena ada apa? Ada tangan yang masuk langsung di situ. Walaupun sudah dicuci, tapi apa? Memang jari itu ada bakterinya. Makanya di sini Rasulullah menyuruh untuk menjilat itu. Dia akan membantu kita untuk menguraikan makanan yang sudah masuk ke dalam perut kita itu. Tapi intinya adalah apa? Kita meniatkan itu ikut sunnah Nabi, bukan semata-mata kesehatan. Karena kita akan mendapatkan keuntungan dunia dan sekaligus keuntungan akhirat kalau niatnya adalah ikut sunnah. Demikian pula wasaffah, demikian pula pinggannya. Dijelaskan oleh para ulama ketika membahas hadis ini bahwasanya tidak perlu kita merasa malu kepada manusia, mereka tidak akan menolong kita sedikit pun. Tapi apa? Cinta kepada Rasul itu lebih kita utamakan daripada mencari kecintaan manusia yang tidak mungkin mereka mau cinta pada kita itu, kecuali orang yang dirahmati Allah, cinta kepada ahlu sunnah. Maka tidak perlu kita malu pada mereka, tapi malu kepada Allah dan Rasulnya nanti. Dan dijelaskan juga oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini bahwasanya makan dengan apa itu namanya? Dengan sudu itu boleh jadi akan menghalangi orang untuk mengerjakan sunnah ini, kecuali kalau apa? Kalau sudu itu nanti kita jilat juga dan sebagainya. Baik. Kemudian kita lihat di sini apa alasannya Rasulullah menggunakan lafaz inna setelah perintah tadi, menunjukkan alasannya berikutnya. Sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian mana adanya keberkahan itu. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan kita makan dan minum bukan sekedar untuk muqadati al-aghrad wasyahawat, bukan sekedar untuk menunaikan tujuan-tujuan dan hasrat-hasrat dan syahwat, tetapi adalah dalam rangka mencari keberkahan kepada Allah. Al-barakah dia adalah apa? Subutul khair wa nama'uhu syai'an ba'da syai', sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam Bada'iul Fawaid, yaitu tetapnya keberkahan, tetapnya kebaikan dan tumbuhnya kebaikan itu terus-menerus sedikit demi sedikit. Itu yang kita inginkan. Berapa banyak orang makan dengan makanan yang mewah-mewah ternyata tidak menyebabkan dia tambah bertakwa, tidak menyebabkan dia tambah sehat, justru malah semakin malas ibadah, justru semakin banyak penyakit yang masuk ke badan dia karena tidak diberkahi. Makanya yang kita inginkan adalah keberkahan, bukan semata-mata kenyang yang setelah itu tidak ada faedahnya. Manakala tujuan utama seorang mukmin makan dan minum adalah berkah agar mendukung ibadah, berarti apa? Berarti sementara berkah itu adalah sesuatu yang maknawi, yaitu sesuatu yang tidak nampak di pandangan mata kita, maka dengan wahyu itulah kita mengetahui, yaitu petunjuk Nabi SAW. Maka apa? Jangan disia-siakan. Yang menempel di tangan kita, kita jilati. Yang menempel di pinggan juga kita jilati semampu kita, dalam rangka mencari barokah.
Dan dari hadis ini ada faedah bahwasanya makanan yang halal itu mengandung barokah. Sebagaimana transaksi yang halal itu mengandung barokah. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam dan juga dari Ibnu Umar yang Rasulullah SAW bersabda, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi melakukan jual beli, mereka itu memiliki pilihan, boleh melanjutkan, boleh juga membatalkan selama kedua pihak itu belum berpisah. Fa in bayyana wa sadaqa burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya saling terbuka dan jujur, akan diberkahi transaksi yang dilakukan oleh mereka. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau dua-duanya itu tidak jujur, dua-duanya itu justru dusta misalkan, maka akan rusak keberkahan jual beli mereka. Ini menunjukkan transaksi yang halal itu ada keberkahannya. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Nabiullah Ayub yaghtasilu uryana. Nabiullah Ayub itu sering mandi dalam keadaan tidak pakai baju, bukan berarti di hadapan orang. Kemudian ketika beliau meletakkan baju itu, Allah Ta'ala menurunkan jaradan minadz zahab, yaitu potongan-potongan banyak dari emas. Kemudian mulai Nabi Ayub itu mengumpulkan emas itu ke dalam baju beliau. Fanadallahu Ta'ala ya Ayub alam ughni anka ma tara. Wahai alam ughni ka amma tara, wahai Ayub, bukankah aku telah memperkaya dirimu dari perkara yang semacam ini? Maksudnya sebenarnya Nabi Ayub itu sudah sangat kaya, tidak perlu kepada potongan-potongan emas ini. Masya Allah berarti ya. Ternyata Nabi Ayub mengatakan, bala ya Rabb walakin la ghina an barakatik. Benar wahai Allah, tetapi tidak mungkin saya itu merasa tidak perlu kepada keberkahanmu. Ini menunjukkan barang-barang yang halal itu ada keberkahan. Dan kita disuruh untuk mencari keberkahan tadi. Bukan semata-mata banyaknya emas atau perak, tapi keberkahan itu yang dicari. Dan ini menunjukkan apa fikihnya para nabi. Mereka bukan melihat dari emas atau apanya, tapi karunia Allah itu ada berkahnya. Tayyib. Dan ini adalah bagian dari sunnah, yaitu kita melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Tayyib. Dan dari hadis ini, manakala Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kita tidak tahu secara pasti di sebelah mana adanya barokah, maka apa? Kita disuruh untuk berusaha mencakupi semuanya. Makanan yang di pinggan kita makan, yang menempel di tangan kita makan, yang jatuh juga kita bersihkan untuk kita makan. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang majhul itu kita harus apa? Melakukan penjagaan. Kalau kita tidak tahu bagian mana yang sebenarnya inti kita cari, maka semuanya kita ambil. Dan ini akan sangat bermanfaat di dalam perkara-perkara fiqhiyah yang lain. Dan ini ma'ruf di kalangan manusia. Kalau kita tidak tahu yang menguntungkan benda yang ini atau yang ini, dan kita mampu mengambil semuanya, ambil semuanya. Karena dia tidak akan keluar dari situ. Sebagaimana fikih para ulama, kalau seseorang itu tidak tahu Lailatul Qadar, maka hendaknya setiap malam dia ibadah. Insya Allah dia akan dapat itu, walaupun tidak tahu secara pasti. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Perintah di sini menunjukkan wujud amarah. Baik, kalau jumhur ulama mengatakan ini tidak wajib. Tetapi kalau dari kalangan Zahiriyah, mereka menghukumi ini wajib dan ini yang dekat. Walaupun yang mengatakan tidak wajib, memang istilahnya kita tidak mampu untuk memaksa mereka, tetapi Lahiriah hadisnya adalah menunjukkan apa? Perintah, dan perintah itu wajib asalnya, karena tidak ada satupun dalil yang memalingkan memang. Wallahu a'lam. Kalau jumhur mengatakan ini tidak wajib, tetapi nanti dalil-dalil yang akan disebutkan Nawawi menunjukkan apa? Lebih dekat kepada kewajiban. Kenapa? Karena di situ Rasulullah mengatakan wala tada'ha lisyaiton, jangan biarkan untuk setan. Sementara memberi makan setan boleh tidak? Nggak boleh. Memberikan bantuan kepada setan itu tidak boleh, sebagaimana insya Allah akan kita bahas besok. Wallahu a'lam.